warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, tak terasa ini sudah malam Jumat dan sudah masuk ke part 28. Gimana rasanya udah nonton dari part 1 sampai ke 27 atau mungkin baru beberapa part yang teman-teman tonton? Tapi mudah-mudahan meskipun satu part yang teman-teman tonton, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil manfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmah pelajaran dan hal-hal yang bisa teman-teman petik sehingga teman-teman bisa semakin semangat untuk terus memupuk cinta, mewujudkan mimpi menuju ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini Indah punya tema khusus yang mana tema ini adalah rekomendasi aktivitas saat teman-teman sudah selesai atau sebelum melaksanakan ibadah umroh. Tapi biasanya hal ini dilakukan setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Kenapa? Karena agar lebih tenang ya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Indonesia niatnya untuk umroh, maka biasanya didahulukan dulu untuk aktivitas umrohnya. Jadi nanti kalau seandainya memang mau ada city tour dan sebagainya itu dilaksanakan setelah umroh. Tapi lagi-lagi dikembalikan kepada travel masing-masing, travel di mana teman-teman itu mendaftar apakah nanti di itinerary-nya, di rincian perjalanannya itu ke kota Madinah dulu atau ke kota Mekah dulu. Kalau ke kota Mekah dulu kan biasanya langsung ibadah ya, ibadah umroh. Tapi kalau ke Madinah dulu maka nanti biasanya ziarah, kemudian kalau ada city tour, berarti city tour dan teman-teman bisa berkunjung ke beberapa tempat yang mau Indah rekomendasiin di video kali ini. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman ke Mekah dulu, maka biasanya itu teman-teman ngambil mikot, kemudian ihram ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, eh, sampai selesai semua rangkaian ibadah umroh, baru teman-teman nanti akan diajak untuk city tour. Jadi enaklah kalau sudah selesai umroh pertama. Jadi nanti kalau ada yang mau ikutan umroh kedua disilahkan, kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Tapi sayang rasanya kalau punya kesempatan teman-teman melewatkan hal itu. Nah, biasanya ada beberapa travel yang memang merekomendasikan dan membuat beberapa agenda acara sehingga para jamaah itu tidak merasa apa ya, tidak merasa bosan dengan aktivitas yang mungkin itu saja gitu, meskipun ya memang uh, ibadah dari hotel menuju ke masjid itu tuh salah satu termasuk salah satu impian besar para muslim gitu ya. Tapi lagi-lagi mumpung di kota Mekah atau mumpung di kota Madinah, jadi nanti akan menjelajah banyak tempat yang bisa menjadi pengalaman yang bisa di-sharing, dibagikan kepada uh, orang lain nantinya seperti itu. Nah, ada beberapa rekomendasi aktivitas yang sudah Indah rangkum di sini ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya dari para followers, subscriber semuanya. Mudah-mudahan Indah bisa menerbitkan buku dari apa yang sudah Indah susun dari video-video ini. Jadi nanti bisa dinikmati oleh teman-teman yang banyak. Bukunya gitu ya, ebook atau buku, yang penting nanti bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi, salah satunya adalah kulineran. Jadi kalau sudah selesai ibadah umroh, biasanya nanti ustadznya akan mengajak, ayo Bapak Ibu nanti kita mau kemana gitu. Nah, nanti lagi-lagi tergantung travelnya ya, nanti ada yang ngajak city tour ke apa namanya ya, sekeliling di kota Mekah, ada yang ngajak mungkin ke mall, tapi ada juga yang memang acaranya itu free. Jadi nanti ada sebagian jamaah yang diantar oleh ustadz kemana karena mereka request untuk makan di mana, nanti ustadznya yang akan mengantar. Ada juga yang memang travel tersebut itu mengadakan khusus acara untuk kulineran, misalkan nanti pergi ke beberapa tempat yang Indah akan bahas kali ini. Oke, nah jadi ada beberapa makanan khas yang misalkan makanan ini tidak teman-teman tidak kita temukan di Indonesia atau jarang sekali kita temukan atau hanya ada di beberapa tempat saja di Indonesia yang menyediakan atau yang menjual makanan ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa nikmati ketika nanti teman-teman selesai umroh. Nah, apa saja yang bisa teman-teman nikmati? Nah, di sini kulineran khas Arab Saudi
yang teman-teman bisa coba. Ada beberapa daftar lengkap yang sudah Indah rangkum. Nah, di sini salah satunya adalah nasi mandi. Siapa yang sudah pernah nyoba nasi mandi? Nah, ini dia ya, nasi mandi. Jadi nasi mandi ini adalah makanan yang satu ini memang makanan yang sangat populer, bukan hanya di Arab Saudi dan di Indonesia juga populer. Jadi pas kalau misalkan rasanya di Indonesia tuh kurang rempahnya, misalkan ya, karena apa ya bahasanya tuh, kayak misalkan gini, kalau rendang yang dibuat oleh orang Padang dan asli di Padang itu enak gitu, maksudnya itu khas Padangnya tuh kerasa. Tapi kalau rendang yang dimasak oleh orang Sunda misalkan, misal ya, eh, dan dibikinnya juga bukan di Padang misalkan gitu kan, itu tuh cita rasanya itu beda gitu, karena ada tangan olahannya itu yang mungkin cara membuatnya, atau ada rempah atau ada rahasia dari eh, masakan tersebut. Nah, nasi mandi inilah yang jadi favorit orang-orang Indonesia pas ketika berkunjung ke Mekah ya, seperti itu. Kemudian ada mutabak. Nah, mutabak ini semacam kayak ini ya, kayak martabak gitu ya. Jadi kayak martabak, tapi di sininya ada yang rasa manis juga dan ada yang rasa asin juga, seperti itu. Kemudian ada lukaimat. Nah, lukaimat ini sering dijumpai makanan khas yang mana biasanya ada di bulan Ramadan aja gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang sudah pernah umroh di bulan Ramadan biasanya menemukan makanan khas ini ya, lukaimat. Kemudian ada di sini ditulisnya salik. Nah, salik ini menu makanan yang memang mirip bubur yang dimasak dengan kaldu ayam atau kaldu kambing atau kaldu sapi. Ini cobain deh, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk umroh lagi, nanti kita cobain makanan ini ya. Kemudian juga ada nasi bukhori. Nah, nasi bukhori ini kalau di Indonesia biasanya dikenal dengan nasi kebuli ya. Nasi kebuli, dan ini memang nasi populer yang favorit makanan khas Arab Saudi. Nah, kemudian ada shawarma juga. Shawarma ini semacam apa ya, kebab ya, memang kebab shawarma yang beberapa mungkin kita bisa temukan juga di Indonesia, tapi karena memang pas di Arab juga enak ya, bisa juga makan itu. Nah, tapi ada hal penting juga yang biasanya Ina share juga kepada jamaah. Untuk makanan-makanan itu kan biasanya pas ketika di Mekah gitu atau di Madinah, itu kan makanan-makanannya itu rempah-rempahnya tuh beda mungkin ya. Terus teman-teman atau kita semua tuh atau para jamaah itu kangen sama masakan Indonesia. Jangan khawatir, di sana juga banyak yang menyediakan makanan-makanan Indonesia. Misalkan seperti bakso, kemudian juga ada mie ayam, ada empek-empek, dan itu ada beberapa orang Indonesia yang menjual makanan tersebut, seperti itu ya. Oke, selain kulineran, ini juga mau merekomendasikan ada kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini adalah yang belum pernah nyoba naik unta seperti aku, insya Allah next nanti kita coba ya naik unta. Dan ini ada di Madinah ya, untuk wisata naik unta ini. Jadi teman-teman bisa request ke travelnya atau request ke ustadznya. Pas waktu itu sih Indah nemunya pas ketika di pasar kurma ya, di kebun kurma gitu. Ada juga yang di salah satu tempatnya itu mereka punya unta, jadi kita bisa naik unta tersebut. Tapi biasanya para jamaah itu di Madinah ya, ada di Madain Saleh, kemudian ada di Wadi Rumah, kemudian ada di Lansatapun dan sebagainya ya. Uwais Al-Qarni juga. Jadi ada beberapa tempat yang bisa teman-teman kunjungi untuk naik unta, pengalaman naik unta. Nanti tanyain aja ke mutawifnya atau ke ustadznya, insya Allah nanti teman-teman bisa diajak ke tempat-tempat tersebut. Tapi tentunya untuk kosnya atau untuk bayarnya, kalau misalnya itu tidak include ya, kata travel itu nggak include ibu sama biaya wisata naik untanya gitu. Berarti ibu-ibu semuanya atau para jamaah semuanya nanti bayar terpisah, sama nanti misalkan kasih tips untuk mutawifnya karena udah nganterin ke sana gitu ya. Oke, selain kulineran kemudian naik unta,
teman-teman juga bisa mengunjungi salah satu tempat ini, yaitu ke kota Taif. Tapi ada juga beberapa travel yang memang menyediakan paket umroh plus city tour ke Taif, jadi sudah include dan teman-teman sudah nggak perlu bayar lagi, termasuk nanti pas ketika naik cable car gitu atau kereta gantung, kemudian naik tobogan dan sebagainya, itu biasanya udah include. Tapi kalau seandainya ada yang travel yang tidak menyediakan ke kota Taif, ada juga yang apa namanya, Motohwib sama tour leadernya itu ngajak atau menawarkan ke beberapa jamaah, Bapak Ibu ada yang mau ke kota Taif, nanti bisa kita antar ke sana, seperti itu ya. Nah, tapi tentunya itu berarti exclude ya sama biaya ke Taifnya gitu. Jadi umroh-umroh, Taif masing-masing gitu. Kalau seandainya travelnya tidak menyediakan paket tersebut. Nah, itu di kota Taif itu kalau kata orang-orang Indonesia itu kayak puncaknya di Indonesia gitu kan, dingin, kemudian juga hijau-hijauan dan sebagainya. Insya Allah next kita akan bahas juga tentang sejarah kota Taif dan perjalanan Rasulullah hijrah ke kota Taif. Ini menarik sekali. Dan terakhir, teman-teman juga bisa menikmati salah satu rekomendasi aktivitas setelah melaksanakan ibadah umroh teman-teman, yaitu mengunjungi museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang berada di komplek Masjid Nabawi. Nah ini Masya Allah ya, siapa yang nggak pengen untuk mengunjungi ke museum ini. Jadi nanti teman-teman bisa menemukan banyak hal di museum Rasulullah ini, dan ada layar sentuhnya, kemudian ada 3D-nya, kemudian juga ada bioskopnya yang memang itu inovatif banget ya di museum Rasulullah ini. Jadi teman-teman nanti bisa menikmati banyak hal dan apa namanya uh, menikmati banyak hal ya teman-teman. Untuk masuknya sekitar 40 real ya di sini dirangkum. Kemudian juga di sini untuk lokasinya ada di sekitar Masjid Nabawi, itu bahkan apa namanya, berdekatan banget sama Masjid Nabawi seperti itu. Jadi ada 4 rekomendasi dari Indah, tapi teman-teman nanti bisa cek lagi rekomendasi lainnya. Biasanya kalau ada beberapa hal yang sudah include dengan biaya paket umrohnya, maka teman-teman sudah tidak perlu lagi membayar untuk biaya aktivitas-aktivitas tadi ke Taif, kemudian naik unta, kemudian ke apa namanya tadi, ke Taif naik unta, ke Museum Rasulullah, kemudian yang pertama tadi kulineran gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk rekomendasi aktivitas atau umroh nanti. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa semakin terpacu untuk semangat beribadah ke Baitullah dan bisa menikmati sajian-sajian yang ada di kota Mekah dan Madinah nanti, karena itu juga termasuk keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.